Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak kembali membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis soal TPS. Ini merupakan soal gambaran UTBK 2021. Semoga bisa adik-adik berlatih soal ya, gitu ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Oke, ini merupakan soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 9 yang lanjutan dari soal sebelumnya ya. Jadi adik-adik yang belum bahas soal sebelumnya, cek aja di playlistnya di bagian TPS UTBK 2021. Oke, untuk soal nomor 6, judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah, karena ditanya adalah judul, jadi kita baca dulu teksnya. Siaran pers yang dirilis lipi.go.id tanggal 19 Mei 2020 menunjukkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.553 dari pekerja dari 116.370 perusahaan di rumah dan terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi kan di sini dia mencatat bahwa berapa banyak pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja ya. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Jutaan kepala keluarga telah kehilangan penghasilan selama pandemi ini. Di satu sisi, masyarakat harus menjaga kesehatan, namun banyak dari masyarakat yang tidak bisa makan. Nah di sini kita sebenarnya udah nampak ya, pembicaranya tuh membahas tentang apa. Kita lanjutkan. Bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya di tengah masa-masa sulit ini, mereka diharuskan berbuat sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Banyak dari mereka memilih wirausaha. Menjadi wirausaha merupakan profesi yang sangat berdampak bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Seiring menjamurnya wirausaha, maka ketersediaan lapangan kerja juga semakin meningkat, apalagi di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini seharusnya akan menjadi titik balik dan momentum bagi orang yang kehilangan pekerjaan untuk mampu memilih bekerja mandiri sesuai dengan bidang disenangi. Nah di antara paragraf 1 dan 2 ini sudah tergambar ya. Paragraf tersebut membahas secara umum ya tentang membicarakan tentang melakukan wirausaha untuk menyambung perekonomian di tengah masa pandemi. Nah, itu juga tergambar di dalam paragraf kedua ya. Nah, jadi kita bisa ambil judul yang paling tepatnya adalah momentum berusaha di tengah masa pandemi. Juga bisa kita simpan dulu yang option B, keuntungan berwirausaha di masa pandemi. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia bukan membahas tentang keuntungan ya. C, berwirausaha sebagai alternatif pilihan bagi para ex-pekerja. Juga bukan. D, ide terbaik di masa pandemi adalah wirausaha. Yang E, menentukan pilihan di masa pandemi dengan berwirausaha. Jadi ini mungkin lebih tepatnya adalah momentum berwirausaha di tengah masa pandemi. Ini jadi lebih tepat jawabannya adalah option A. Next soal nomor 7. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf pertama bacaan tersebut adalah. Kita baca ya. Tadi kita udah baca, jadi kita lanjutkan aja yang bagian titik-titiknya. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Nah, kira-kira kata yang tepat itu apa? Hal ini tentunya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Hal ini akibatnya kurang tepat, selalu kerap. Mungkin lebih tepatnya tentunya ya. Hal ini tentunya berdampak bagi kualitas hidup masyarakat. Jutaan kepala keluarga telah kehilangan penghasilan selama pandemi ini. Di satu sisi, masyarakat harus menjaga kesehatan, namun banyak dari masyarakat yang tidak bisa makan, yang bahkan tidak bisa makan.
Jadi ini lebih tepatnya jawabannya adalah option B. Kata yang tepat untuk mengisi kata rumpang itu adalah tentunya dan kata bahkan, di mana keduanya berfungsi untuk memberikan penegasan di kalimat sebelumnya. Oke Dedik, jadi jawabannya adalah option B. Oke, next soal selanjutnya. Bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di tengah masa-masa sulit ini, mereka diharuskan berbuat sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Nah, Dedik bisa lihat ini terdapat di dalam paragraf kedua. Kalimat berikut memiliki imbuhan bermakna sama dengan kata bercetak tebal di atas adalah kata imbuhan menghidupi itu ya artinya pada kalimat soal itu adalah menyatakan tindakan atau perbuatan. Jadi yang kira-kira sama menurut adik-adik yang mana? Adik tidak berhenti memukuli. Berarti kata dasarnya adalah mukul kurang tepat ya. Yang B mengungguli artinya ngunggul ya. Yang C memahami menjadi maham. Yang D meneriaki menjadi neriak ya. Yang E menaiki menjadi naik. Nah, ini kira-kira nih menurut adik-adik yang lebih tepat adalah option yang mana? Nah, adalah option C. Ibu akan menjadi orang yang paling memahami perasaan anak perempuannya. Kenapa? Kata memahami di situ ya pada kalimat soal itu menyatakan tindakan atau perbuatan. Oke, tindakan atau perbuatan. Nah, jadi ini lebih tepat adalah option C. Kalau meneriaki itu menaiki, memukuli, mengguguli tidak memiliki makna kata yang sama. Jadi makna kata yang diminta di sini adalah menyatakan tindakan atau perbuatan. Jadi ini lebih tepat adalah option C. Next soal nomor 9. Bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di tengah masa sulit ini, mereka diharuskan berbuat sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Banyak dari mereka yang memilih wirausaha. Jadi penulisan kata yang kurang tepat dalam paragraf tersebut kira-kira apa? Adalah option C. Kenapa option C kurang tepat? Karena wirausaha merupakan kata benda, sehingga perbaikan untuk kata tersebut adalah mengubahnya menjadi kata kerja dengan menambahkan imbuhan ber, sehingga menjadi banyak dari mereka yang memilih berwirausaha. Jadi penulisan kata yang kurang tepat adalah option C. Oke, ini soal terakhir. Kesalahan penulisan ejaan pada kalimat tersebut kira-kira adalah penempatan tanda koma, B penempatan tanda titik, C penggunaan konjungsi pada, D penggunaan imbuhan di, dan E adalah penggunaan huruf kapital. Oke, kalau kita baca, pada semester akhir, mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Nah, ini kalimat kata-katanya udah benar ya. Mungkin ini lebih tepat tuh penggunaan huruf kapital untuk perguruan tinggi ya. Karena perguruan tinggi yang dimaksud di sini tuh seharusnya kata perguruan tinggi tidak usah dituliskan dengan huruf kapital karena tidak diikuti dengan nama perguruan tingginya. Jadi ini kesalahan penulisan ejaannya itu adalah option E. Oke adik, sekian dulu 5 soal dalam video ini. Semoga bermanfaat dan hati-hati lagi dalam membaca teks soalnya ya. Oke, semangat untuk ujiannya. Semoga kalian lulus di PTN favoritnya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.